Puji syukur kepada Tuhan buat anugerahnya yang melimpah bagi kita semuanya. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin membagikan kebenaran firman dengan tema berpasrah bukanlah menyerah. Saudara, di dalam Alkitab sering kita temukan kisah-kisah yang menampilkan situasi sulit, situasi terjepit, situasi mencekam, di mana yang mengalami situasi itu seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi. Yang mengalami situasi itu seakan-akan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita akan melihat beberapa contoh. Kita bisa temukan di dalam kitab Ester. Ketika orang-orang Israel yang masih berada di pembuangan dan tidak ikut pulang dalam rombongan-rombongan yang pulang ke Israel, mereka mengalami ancaman untuk dihukum mati. Haman sudah menyediakan tiang gantungan. Orang-orang Israel hendak dipunahkan. Dan pada waktu itu situasinya benar-benar sulit. Yang bisa dilakukan oleh Ester pada waktu itu adalah berdoa, berpuasa, berpasrah kepada Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan memberikan pertolongan. Demikian juga dengan kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketiganya diperhadapkan dengan dapur api. Benar-benar sulit dan benar-benar terjepit keadaan mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain mengkuatkan iman mereka, mengkuatkan diri mereka. Mereka bertekad untuk tidak menyembah patung, apapun resikonya, dan itulah yang bisa mereka lakukan. Dan kita lihat ceritanya, Sadrak, Mesak, Abednego alami pertolongan, meskipun sepertinya sudah tidak ada harapan. Mereka hanya bisa berpasrah, tetapi dalam kepasrahan itu Tuhan menyatakan pertolongan. Demikian juga dengan kisah Daniel. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yang dia lakukan adalah dia berdoa sebagaimana yang biasa dia lakukan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari, meskipun besoknya dia harus berhadapan dengan gua singa. Dalam kepasrahan itu, Tuhan adakan pertolongan. Dan saudara, ketika kita perhatikan satu kisah lagi, di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-5, saudara bisa baca mulai ayat yang pertama. Di situ ada kisah seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Kalau tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, mereka semua masih bisa melakukan upaya. Mereka masih bisa berdoa, berpuasa. Tetapi kisah yang terakhir ini, yang ada di dalam Yohanes pasal 5, orang lumpuh yang sudah 38 tahun sama sekali tidak bisa melakukan upaya apa-apa. Benar-benar pasrah. Dia sudah berada di sekitar kolam Bethesda, tetapi tidak ada orang yang mau menolong dia untuk memasukkan ke kolam. Ketika Tuhan Yesus datang bertanya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Maka jawab orang itu, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam." Padahal saudara, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, maukah engkau sembuh? Dari pihak yang lumpuh, di dalam hatinya, ya saya mau. Tetapi tidak ada orang yang menolong saya. Tidak ada orang yang memasukkan saya ketika air di kolam Bethesda itu goyang. Jadi saudara, orang yang sudah lumpuh 38 tahun ini sama sekali tidak bisa melakukan upaya apa-apa. Pasrahnya total, berserahnya penuh. Tetapi kita lihat, Yesus melakukan mujizat. Yesus berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kepasrahan ternyata masih ada kekuatan yang luar biasa. Dalam kepasrahan ternyata masih ada pengharapan keajaiban terjadi. Oleh karenanya, sesulit apapun situasi yang saudara hadapi, seberat apapun situasi yang saudara hadapi, berpasrahlah kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Karena ternyata berpasrah bukanlah menyerah. Berpasrah justru mempersilahkan
Tuhan untuk berkarya maksimal, Tuhan bekerja maksimal. Dan kita lihat, baik Esther, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan juga orang lumpuh ini, dalam kepasrahannya, dalam ketidakmampuannya, Tuhan menyatakan pertolongan. Saudara, saya memiliki kesaksian dari seorang ibu yang dalam keadaan ekonomi sangat-sangat sederhana. Ibu ini menderita kanker payudara. Sebentar kita akan dengarkan kesaksiannya. Kula painem majeng kesaksian kawontenane kula. Kula nate sakit nandang kanker payudara. Raose benter, cekut-cekut, terus presan teng dokter bedah, terus kan enggal-enggal operasi. Sampun operasi, raose tesih benter, tesih sakit. 3 dinten kontrol operasi malih tenggen sebelahe nggen cengklakan lokal mboten mondok wing operasi teras wangsul. Saempune kula operasi teras wangsul, kula tesih sakit kraos, tesih wirawiri kontrol wonten ping 10. Ngraosaken sakit benter, terus kontrol malih. Pak dokter ngendika nek operasi kanker payudara terlambat mangken malah mboten dados cepet sehat. Niki puji Tuhan, terima kasih cepet sehat. Kula jemaat Pitoro Pak Deni, kula diparingi kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tuhan berkahi maringi rezeki dugi sepriki. Kula matur nuwun sanget. Saudara, kita sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Painem. Dalam keterbatasannya berbahasa Indonesia, dia menyaksikan kesaksian dalam bahasa Jawa. Dan kita bisa tahu bahwa ternyata keadaan yang sederhana, keadaan yang serba terbatas, dan juga keadaan terjepit, keadaan mencekam, karena dia menderita kanker payudara. Dan itu berpotensi mengancam jiwanya. Dalam kepasrahan itu, ternyata Tuhan melakukan mujizat. Dia dan keluarga, dia dan suami tidak tahu harus berbuat apa. Kalau harus datang ke dokter dan operasi, biayanya dari mana? Karena semua serba terbatas dan serba sederhana. Tetapi kalau tidak segera ditangani, maka penyakit itu mengancam jiwanya. Tetapi kita sudah dengar kesaksian itu. Tuhan adakan keajaiban. Justru dalam kepasrahan, kekuatan yang dari Tuhan dinyatakan melimpah. Rasul Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Jadi saudara, kalau ada di antara saudara yang saat-saat ini sudah dalam keadaan sulit, terjepit, mustahil untuk tertolong persoalannya, baik persoalan penyakit, baik persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga mungkin yang nyaris hancur, persoalan untuk masalah anak-anak, persoalan masa depan, persoalan pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan, persoalan apapun. Ketika kita ada dalam titik sulit, titik terjepit, bahkan situasinya mencekam, dan kita hanya bisa pasrah, maka saudara harus masih punya pengharapan bahwa dalam kepasrahan ada keajaiban. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Yakinlah, dalam kepasrahan ada kekuatan Allah yang hebat, yang ajaib dinyatakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.